malam yang gelap gulita, tiada rembulan, tiada bintang gemintang, mendung pekat. Pandangan ketika itu benar-benar lumpuh. Ditambah lagi listrik mati. Sebelum emergensi kita menyala, sebelum lilin kita bakar, sebelum HP kita aktifkan, pandangan kita benar-benar lumpuh. Jangankan membedakan antara yang hijau dengan yang biru, antara yang kuning dengan yang coklat, membedakan yang putih dengan yang hitam saja mata kita tidak mampu. Itulah gambaran fitnah akhir zaman yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Ikhwana fi din, azakumullah. Saudara-saudara jamaah maghrib Masjid At-Taqwa Utan Panjang yang dimuliakan Allah, sampailah kita ke bab yang kedua dari kitab Tauhid karya Fadilatul Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Bab yang kedua ini akan membahas fadlut tauhidi wa ma yukaffaru minadz dzunub, keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang bisa dihapuskan dengan tauhid ini. Keistimewaan tauhid dan dosa-dosa yang dihapuskan atau diampuni karena tauhid ini. Pembahasan ini diawali oleh penulis dengan menurunkan Al-An'am surah yang ke-6 ayat 82. Al-An'am surah yang ke-6 ayat 82. Allah berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman, dengan kesyirikan, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan, dan mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk. Ketika ayat ini dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ada sahabat yang bertanya. Ini ada dalam beberapa riwayat. Pertama, riwayat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Kita ambil salah satu karena tidak berbeda. Lamma nazalat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin, ketika ayat ini turun bahwa orang-orang yang beriman dan tidak menodai keimanan mereka dengan kezaliman, syakka dzalika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka muncullah keraguan-raguan di tengah-tengah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, maka mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa ayyuna la yazlimu nafsah? Ya Rasulullah, siapa di antara kita ini yang bersih daripada kezaliman?
Bukankah rata-rata di antara kita ini berbuat zalim? Berarti ayat ini tidak masuk kepada kita ya Rasul. Begitu lebih kurang pertanyaannya. Qal, lalu dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu laisa alladhi tu'nuna, alam tasma'u ma qala al-'abdu salih, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun 'azim. Innama huwa syirk. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya itu bukan seperti apa yang kalian maksudkan. Bukan semua kezaliman yang dimaksud. Bukankah kalian telah mendengar apa yang dikatakan seorang hamba Allah yang saleh? Hamba Allah yang saleh yang dimaksud adalah Luqmanul Hakim. Nama beliau diabadikan oleh Allah dalam surah yang ke-13. Apa kata Luqman kepada anaknya? Ya bunayya, la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan pernah kau musyrik, mempersekutukan Allah. Kenapa? Inna syirka la zulmun azim. Karena syirik itu merupakan kezaliman yang besar. Nah, maka dari itu innama huwa syirku. Nabi mentafsirkan ayat ini, yang dimaksud kezaliman itu adalah kesyirikan. Jadi sebenarnya yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin, orang-orang yang beriman tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman, artinya kesyirikan. Ya, imannya tidak terkontaminasi dengan kesyirikan. Keimanan tentu yang dimaksud adalah imanan kamilan, iman yang sempurna, tauhid yang mumpuni, yang memang sempurna mulai daripada rububiyah, berlanjut kepada uluhiyah, dan berakhir di asma wa sifat. Itulah tauhid yang mumpuni, iman yang kamilan, iman yang sempurna. Nah, lalu kemudian keimanan yang dibina seperti itu, tauhid yang sempurna dengan tiga tauhid itu, walam yalbisu imanahum bizulmin, lalu tidak mencampur adukkan dengan kezaliman, kesyirikan. Lalu bagaimana orang itu? Lanjutan ayat, ulaika lahumul amnu, itulah mereka yang akan mendapatkan keamanan. Kita dapat satu keutamaan tauhid itu adalah rasa aman, keamanan. Rasa aman ini kadangkala tidak bisa dilihat secara kasat mata. Mungkin rasa aman di tengah situasi yang kondusif itu semua orang bisa, semua orang mengerti, dan ini tidak perlu lagi dipertanyakan. Tapi ketika rasa aman didapatkan meskipun dalam suasana kacau balau, ini yang aneh. Ini yang mungkin susah untuk diterima akal. Tapi inilah anugerah Allah. Kalau kita tetap bertauhid, kita menjaga akidah kita daripada kesyirikan, Allah berikan kepada kita rasa aman. Jadi walaupun di tengah suasana yang kacau balau, yang hiruk pikuk, tapi hati ini selalu tenang, jiwa selalu tentram, tidak pernah mengerutkan jidak,
krisislah ekonomi, kacaulah politik, hebohlah negeri, tapi tetap santai menjalankan aktivitasnya. Corona berlarut-larut, COVID-19 tidak henti-hentinya, tapi tidak mempengaruhinya, tidak menggoyahkannya dalam mentauhidkan Allah dan menjaga dirinya daripada kesyirikan. Ini yang dimaksud dengan ulaika lahumul amnu. Walaupun di tengah-tengah kondisi yang tidak kondusif, di tengah ekonomi yang jatuh, sering kita gambarkan secara finansial dia belum berhasil, rumah belum punya, jangankan kendaraan, masih ngontrak. Tapi kita lihat kehidupannya selalu tenang, pikirannya selalu tentram, dan dia masih sempat untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Tidak pernah ada beban yang nampak dari raut wajahnya. Sebaliknya, ketika tauhid tidak bersemi di dalam diri, sebaliknya kesyirikan yang banyak bersarang dalam dadanya, maka sebaliknya Allah akan cabut ketenangan itu. Walaupun sudah ditopang dengan fasilitas yang lengkap, rumahnya mewah bertingkat-tingkat, mobilnya indah mengkilat-kilat, depositonya banyak berlipat-lipat, tapi di raut wajahnya menggambarkan dia sedang memikul beban yang memang tidak ringan. Dia tidak tenang, resah gelisah, gundah gulana, diuber oleh dosanya sendiri. Demikianlah penderitaan yang akan dialami oleh orang-orang musyrik yang tidak menjaga keimanannya daripada kesyirikan. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara, penting kita syukuri bagi kita yang sudah bertauhid, ketenangan batin, ketentraman jiwa. Maka seharusnya itulah sebabnya kaum muslimin tidak terlibat dengan sabu-sabu, obat penenang segala macam. Kenapa? Ketenangan jiwanya adalah dengan tauhid. Dia sudah tenang, sudah tentram dengan akidah tauhid yang bersemi di dalam diri. Ini keutamaan tauhid yang pertama, ketenangan batin, ketentraman jiwa. Yang kedua, di ujung ayat, wa hum muhtadun, itulah mereka yang akan mendapatkan bimbingan hidayah, tuntunan petunjuk di tengah-tengah syubhat-syubhat, gelombang syubhat yang tiada henti, yang menjerumuskan dan menggelincirkan. Maka kalau bukanlah hidayah dari Allah, bukanlah petunjuk dari Allah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan gampang kita disesatkan oleh syubhat-syubhat yang banyak ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna baina yaday sa'ati fitanan kaqita'il lailil muzlim." Di antara tanda menjelang terjadinya kiamat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bakal terjadi gelombang fitnah seperti potongan malam yang gelap gulita. Sering kita sampaikan, malam yang gelap gulita, tiada rembulan, tiada bintang gemintang, mendung pekat, pandangan ketika itu benar-benar lumpuh, ditambah lagi listrik mati, sebelum emergensi kita menyala, sebelum lilin kita bakar, sebelum HP kita aktifkan, pandangan kita benar-benar lumpuh. Jangankan membedakan antara yang hijau dengan yang biru,
antara yang kuning dengan yang coklat, membedakan yang putih dengan yang hitam saja mata kita tidak mampu. Itulah gambaran fitnah akhir zaman yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang apa yang dikatakan Nabi itu sudah kita rasakan sekarang. Kita susah membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram. Yang hak sepertinya batil, yang batil sepertinya hak. Yang salah dipuja-puja, yang benar dipenjara. Itu sudah terjadi, saudara-saudara. Maka ketika kita tidak dibimbing oleh hidayah, kita ikut akan membuli yang dipenjara, membuli yang benar yang dipenjara, dan ikut memuji yang bersalah yang dipuja-puja itu. Sekarang sudah kita rasakan, saudara-saudara. Ajaran agama Islam itu dibuli, dicaci maki. Sementara ajaran komunis, ajaran ateis, Leninisme itu yang dipuja-puja pada hari ini, itu yang digembor-gemborkan. Nah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa hum muhtadun. Itulah mereka yang akan mendapatkan bimbingan hidayah yang menjaga tauhidnya daripada kesyirikan. Maka kita tidak akan hanyut dengan gelombang fitnah ini. Qulil haqq walau kana murra. Tetaplah katakan yang hak itu walaupun pahit, walaupun bersabung nyawa, walaupun nyawanya berujung dari tikaman pisau. Tapi sekali kebenaran tetap kebenaran. Itulah orang yang mendapatkan bimbingan hidayah, mendapatkan tuntunan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dari mana didapat? Daripada tauhid yang tidak tercemar dengan kesyirikan. Selanjutnya, Ubadah bin Samit radhiyallahu an menuturkan, kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuh alqaha ila Maryama wa ruhum min wal jannata haqqun wan nara haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersyahadat bahwa tidak ada sesembahan yang hak, yang benar selain Allah saja, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, dan Muhammad adalah abduhu wa rasuluh, adalah hamba dan rasulnya, wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, demikian juga Nabi Isa adalah hamba dan rasulnya, wa kalimatuh, dan kalimatnya, alqaha ila Maryam, yang disampaikannya kepada Maryam, wa ruhum min, dan ruh dari ciptaannya. Lalu bersyahadat pula, wal jannata haqqun wan nara haqqun, bahwa surga itu benar dan neraka itu juga benar adanya. Lalu adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amali, maka Allah pasti memasukkannya ke dalam surga sesuai dengan amal yang telah diperbuatnya. Demikian dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih mereka.
syahadat yang dimulai dari asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian pengakuan juga terhadap Isa al-Masih, hamba dan rasulnya. Ini menunjukkan bahwa Nabi Isa bukan hanya kepunyaan orang-orang Nasara, tapi Nabi Isa juga kepunyaan orang-orang Islam. Karena umat Islam juga mengakui Nabi Isa itu adalah hamba dan rasulnya. Dan juga diakui bahwa Nabi Isa itu adalah kalimatuh, ya, kalimat Allah, yang firman Allah yang dimasukkan ke dalam Maryam, maksudnya ke dalam ibunya Musa. Lalu mengakui surga itu benar dan neraka itu benar. Benar adanya, lebih baik dan lebih kekal. Tidak tertipu dengan tulisan orang-orang jaringan Islam liberal. Ternyata akhirat itu tidak kekal, kata mereka. Subhanallah. Ini sudah dipatahkan oleh Allah sebelumnya. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu jauh lebih baik dan jauh lebih kekal, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi syahadat tadi tidak terkontaminasi dengan syubhat-syubhat yang sekarang orang-orang liberal lebih konsen mengotori akidah tersebut. Maka di sini Nabi menjamin dia itu pasti masuk surga. Nah, tentu di atas amal yang dia kerjakan. Kalau amalnya baik dan tidak melakukan amal yang buruk, maka dia langsung dimasukkan ke dalam surga. Bagaimana kalau dia melakukan amal yang buruk? Tetap amal yang buruk itu tetap akan diperlihatkan, tapi kemudian ada kemungkinan diampuni oleh Allah atau diazab oleh Allah, tapi ujungnya tetap dia akan masuk ke dalam surga. Karena tidak mungkin lantaran dia bertauhid lalu amal jahatnya tidak diproses, tidak mungkin. Karena Allah juga yang mengatakan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang beramal walaupun sebesar zarah, ya, dari suatu kebaikan, dia akan melihat, dia akan lihat balasan amal itu, pahala amal itu. Nah, begitupun ketika dia melakukan kejahatan di dunia, sebelum meninggal dia tidak sempat bertaubat, dia juga akan lihat seperti apa dosanya itu. Nah, setelah dilihat, dua kemungkinan. Pertama, diampuni oleh Allah, dia masuk ke dalam surga. Yang kedua, tidak diampuni oleh Allah, dia mampir dulu ke neraka. Namun pada akhirnya dia dibangkitkan dan ujungnya dimasukkan juga ke dalam surga. Ini yang dimaksud oleh Nabi, adkhalahu Allahul jannata ala ma kana min amal. Allah pasti memasukkannya ke dalam surga sesuai dengan amal yang telah dia perbuat. Selanjutnya, Al-Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan pula hadis dari Itban radhiyallahu anhu. Kata Nabi, fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Sesungguhnya Allah mengharamkan kepada neraka itu dimasuki oleh orang yang mengucapkan la ilaha illallah
tiada sesembahan yang hak selain Allah, karena mencari wajah Allah semata. Mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas itu sudah mengharamkan jasad kita dilalap oleh api neraka. Saudara-saudara, hadis dari Nabi yang diterima dari Itban ini sepertinya gampang, sepertinya enteng. Kalau gitu Ustaz, tahlilan aja lah di pojok masjid, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Gak usah sholat, gak usah puasa, gak usah zakat, apalagi haji. Kita kan sudah diharamkan Allah masuk neraka. Ternyata saudara-saudara, tidak segampang itu. Ayat ini perlu penjabaran lebih jauh. Man qala la ilaha illallah, mengucapkan la ilaha illallah itu lengkap dengan syarat dan rukunnya, mengerti dengan maknanya. Nah itu. Dalam istilah lain, orang mengatakan la ilaha illallah miftahul jannah. Ini sesuai dengan hadis yang barusan kita baca. La ilaha illallah itu anak kunci surga. Anak kunci surga. Dan ini sepakat ulama, tidak ada yang membantah, ittifaq. La syakka fi. Tapi saudara-saudara harus tahu, ternyata kunci itu tidak lurus begitu saja. Kunci itu sedikit banyak mempunyai gigi. Ya, perhatikan kunci. Itu masing-masing kita pegang kunci rumah kita, kunci motor kita, kunci mobil kita. Perhatikan gigi. Kunci itu ada giginya. Satu saja giginya patah, maka kunci tidak akan berfungsi, tidak akan bisa membuka. Itulah dia la ilaha illallah. Punya la ilaha illallah, punya. Tapi punya enggak syarat dan rukunnya? Mengerti enggak maknanya? Sudah diwaspadai belum pembatal-pembatalnya? Jadi saudara-saudara, masih jauh jalan kita ke depan. Tidak cukup dengan hanya la ilaha illallah, goyangkan kepala kayak orang tripping, kebanyakan makan ekstasi, tapi tidak mengerti apa makna la ilaha illallah, apa syarat la ilaha illallah, berapa rukun la ilaha illallah, apa pembatal la ilaha illallah. Nah, ini insya Allah akan kita kaji ke depan. Dan di tauhidnya Syekh Fauzan juga sudah kita sampaikan sebagian rukun la ilaha illallah, makna la ilaha illallah ini. Nah, jadi kita kembali, yang dimaksud man qala la ilaha illallah, barang siapa yang berkata, mengucapkan la ilaha illallah, ya, bukan hanya mengucapkan tapi juga faham. Dan lalu kemudian dia mengucapkan itu, ya bataghi bidzalika wajhillah, yang diinginkannya hanya wajah Allah, ridha Allah, bukan la ilaha illallah sekedar di mulut saja, sekedar pelengkap sempurnanya sandiwara, munafik. Yang la ilaha illallah hanya di mulut saja, tapi perangainya menghancurkan la ilaha illallah, sepak terjangnya menghancurkan akidah. Munafik, saudara-saudara. Ini yang dikatakan oleh Allah di awal-awal suratul Baqarah, wa minan nas may yaqulu amanna billahi wal yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Sebagian daripada manusia dia mengatakan kami beriman kepada Allah, beriman dengan hari akhirat, tapi hanya di mulut saja, hatinya tidak. Allah tahu. Maka Allah memvonis
wa ma hum bimu'minin. Ya. Kembali kepada la ilaha illallah. Tadi telah kita dapatkan pertama, untuk mendapatkan ketenangan jiwa, ketentraman batin, ya. Di Al-An'am surat ayat 82. Yang kedua, mendapatkan petunjuk, ya, di ujungnya Al-An'am. Lalu yang ketiga, tauhid ini, la ilaha illallah ini ternyata memberatkan timbangan, nanti di yaumil akhir. Ternyata saudara-saudara, bukan hanya jeruk yang ditimbang, bukan hanya salak yang ditimbang, bukan hanya cabai yang ditimbang, termasuk amal-amal perbuatan kita juga nanti akan ditimbang. Ya, al-qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah, yauma yakunu an-nasu kal farashil mabthuth wa takunu al-jibalu kal 'ainil manfush, fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'aishatir radiyah. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka dia ditempatkan dalam kehidupan yang diridhai, di dalam surga jannatun na'im. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, dia akan dilemparkan ke dalam neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya. Tahukah Anda apa itu neraka hawiyah? Narun hamiyah, api yang menyala-nyala. Nanti amal kita akan ditimbang. Bagi orang yang bertauhid, ada bonus pemberat timbangan. Apa itu? La ilaha illallah. Dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah bercerita, pada suatu ketika Nabi Musa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Musa berkata, Rabb, 'allimni syai'an adhkuruka wa ad'uka bihi. Ya Allah, ajarkan kepadaku sesuatu yang aku bisa berzikir, yang aku bisa berdoa dengannya. Ini permintaan Nabi Musa, minta diajarkan amalan yang bisa untuk dijadikan zikir dan doa. Allah berfirman, Qul ya Musa la ilaha illallah. Musa, kalau itu yang kau minta, ucapkanlah la ilaha illallah. Maka Musa berkata, ya Rabb, kullu ibadika yaquluna hadha. Kalau itu mah semua umatmu udah mengatakan itu. Ya, perhatikan baik-baik. Kullu ibadika yaquluna hadha. Semua hambamu mengucapkan la ilaha illallah. Lalu apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman, ya Musa. Musa, dengar baik-baik ya. Dengar baik-baik, perhatikan. Law anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi wal ardina sab'a fi kafatin wa la ilaha illallah fi kafatin malat bihinna la ilaha illallah. Masya Allah. Di sini kita baru tahu keagungan la ilaha illallah. Musa, dengarkan baik-baik. Seandainya ketujuh langit dan penghuninya selain aku. Nah, perhatikan. Seandainya ketujuh langit, langit ini berlapis 7 dan full berisi. Seandainya ketujuh langit dan isinya
ghairi, selainku. Nah, ini menunjukkan Allah itu di langit. Ya. Ini lagi dari subhat ini. Aina Allah, di mana Allah? Innallaha fi kulli makan, katanya. Allah itu ada di setiap tempat, katanya. Bukan di langit, Pak, bukan. Kalau Allah di langit berarti Allah itu punya tempat. Allah itu tidak punya tempat. Allah ada di atas, Allah ada di bawah, Allah ada di depan, Allah ada di belakang, Allah ada di kanan, Allah ada di kiri. Allah di mana-mana. Puncak kesesatan mereka, Allah itu ada di lubang kloset. Subhanallah amma yasifun. Nah, di sini dibantah oleh hadis qudsi ini. Kalaulah dihimpun 7 lapis langit berikut isinya selain aku, ya. Lalu serta ke-7 lapis bumi diletakkan pada daun timbangan, sedangkan la ilaha illallah di pada daun timbangan yang lain, niscaya la ilaha illallah lebih berat timbangannya, kata Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Al-Hakim, dan Al-Hakim menyatakan hadis ini adalah sahih. Nah, bayangkan, la ilaha illallah itu ternyata lebih berat daripada langit yang 7 plus bumi yang 7 dan seisinya. Maka saudara-saudara, tidak sudi kita la ilaha illallah ditukar hanya dengan sekotak besek. Sangat mahal la ilaha illallah untuk memberatkan timbangan kita nanti. Maka jangan kita remehkan la ilaha illallah. Malah kemarin ada yang membakar la ilaha illallah. Subhanallah. Karena itu tadi tidak tahu dengan keutamaan la ilaha illallah. Bab yang kedua ini diakhiri dengan riwayat At-Tirmidzi yang diterima dari Anas radhiyallahu an. Kata Anas, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kita di halaman 10, Pak. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman di dalam hadis qudsi, ya bani Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataaya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfirah. Wahai manusia, jadi kalau Allah berkata ya bani Adam, wahai anak Adam, ya manusia, karena anak Adam itu tidak ada yang monyet, ya kan, katanya manusia itu awalnya diciptakan dari kera, dari monyet. Jadi teori Darwin. Nah, jadi anak Adam itu semuanya manusia. Wahai manusia, seandainya kalian datang kepadaku dengan dosa sepenuh jagat. Jagat itu apa tuh, Pak? Langit dan bumi, ya. Jagat. Sedangkan kamu ketika mati berada dalam keadaan tidak berbuat syirik, fitrahnya terjaga. Ingat, di awal-awal tauhid Syekh Fauzan kita sudah sampaikan bahwa manusia lahir dalam keadaan fitrah bertauhid. Manusia sebelum lahir sudah bersyahadat ketika disulbi orang tuanya. Nah, fitrah itu terjaga, tidak terkontaminasi dengan kesyirikan. Niscaya akan aku berikan kepadamu ampunan juga sepenuh jagat, kata Allah. Kurang apa lagi Allah Subhanahu wa taala? Sepanjang tauhid dijaga, tidak bergelimang dengan kesyirikan, baik syirik kecil apalagi syirik besar. Kendati pun kita membawa dosa sepenuh jagat, Allah juga membawa maghfirah, ampunannya sepenuh jagat.
Nah, oleh sebab itu saudara-saudara, sangat penting kita menjaga akidah, menjaga tauhid, jangan sampai batal. Menjaga wudhu kita berhati-hati, ya. Kan ada yang malas wudhu, ya, kentutnya ditahan-tahan, ya, entar batal wudhunya. Singgung dengan istri juga nggak mau, entar batal wudhunya. Kita berhati-hati menjaga sholat kita jangan batal. Kita berhati-hati menjaga puasa kita jangan batal. Bagus. Tapi kita harus lebih berhati-hati menjaga akidah kita jangan sampai batal. Kenapa? Batal sholat, puasa tidak batal. Batal puasa, haji tidak batal. Tapi kalau syahadat yang batal, tauhid yang hancur, semuanya luluh lantak, hancur berantakan. Ya, para ulama merumuskan ada nawaqidul Islam, pembatal keislaman, perusak akidah, penghancur tauhid. Di antara 10 nawaqidul Islam, pembatal keislaman itu adalah membenci dan mengolok-olok syariat. Membenci dan mengolok-olok syariat. Orang kafir membenci syariat wajar. Kalau bukan mengolok-olok syariat, bukan membenci syariat, bukan orang kafir namanya. Tapi kalau kaum muslimin KTP-nya Islam tapi membenci syariat, masihkah wajar? Ataukah kurang ajar? Saudara-saudara, ternyata yang dihujat bukan ateis, yang dihujat bukan komunis, yang dihujat apa? Penghafal Al-Quran, itu yang dihujat. Subhanallah, ini sudah termasuk satu nawaqidul Islam. Nah, oleh sebab itu mari kita berhati-hati, kita jaga akidah kita dengan baik, kita jaga tauhid kita dengan benar, jangan sampai rusak, karena inilah modal termahal dalam, aset termahal dalam kehidupan kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim